Hi guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, let me introduce myself. My name is Starisa Putriarta. My student number is 720-351-0035. I'm from Management B and from Faculty of Economy. Nice to meet you guys. Tugas video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas rutin dari mata kuliah komputer bisnis yang dosen pengampunya adalah Pak Era Aditya. Dengan query, kita dapat menggabungkan beberapa tabel, kemudian kita dapat memfilter data, kemudian kita dapat mengurutkan data, lalu kita dapat melakukan perhitungan matematika seperti dalam Microsoft Excel yang rumusnya mungkin ada if, lalu ada string. Namun mungkin di sini agak berbeda penggunaannya dalam aplikasi Microsoft Excel dengan yang akan aku lakukan sekarang, yaitu menggunakan rumus logika if dan string pada Microsoft Access. So, without further ado, let's get started. Oke, seperti biasa kita akan membuka aplikasi Microsoft Access yang terlebih dahulu. Sebentar dia tampilannya akan seperti ini. Aku menggunakan yang Office 2019. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini. Lalu di sini ada bank database, kita klik sekali, lalu dia akan muncul bacaan seperti ini. Lalu dia akan muncul bacaan seperti ini. Di sini kita ganti menjadi modul 4. Nah, lalu di sini ada simbol seperti ini, kita klik, kita browse, kita mau save file ini itu di mana di depan. Aku udah ada buat folder yaitu praktek komputer. Ini aku akan masukin di sini. Lalu klik OK. Lalu di sini ada bacaan create. Nah, setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita diminta untuk memasukkan data yang ada pada modul 3 yang kita kerjakan minggu lalu ke dalam modul 4 ini. Kita akan mengolah data pada modul 3, mengolah query-nya. Oke, di sini kita diminta untuk mengimport data dari data modul 3 ke modul 4. Caranya yaitu dari external data ini, kemudian ada new data source, lalu ada from database, lalu ada access, kita klik. Kemudian kita klik yang browse. Lalu di sini nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu pilih di mana tempat kalian menyimpan tugas kalian. Ini modul 3. Lalu open. Oke, di sini kita klik OK. Lalu di sini kita select all. Lalu jangan lupa di query ini kita klik, lalu kita pilih yang query kendaraan. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu di sini ada kotak, lalu kita di sini kita klik checklist, lalu kita klik di sini set import. Nah, nanti otomatis dia akan muncul sendiri seperti ini. Nah, kita akan menggunakan yang di bagian query kendaraan. Seperti ini, kita langsung ke tabel design view. Nah, sudah ada dia di sini ada 7 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Pada tugas ini kita disuruh menambah field mengenai yaitu total harga. Kan di sini total harga. Rumus total harga itu yaitu harga dikali unit. Jadi tuliskan di sini harga. Jangan lupa buka dan tutup kurungnya. Kemudian di sini kita buat bintang. Bintang itu sebagai simbol perkalian. Oke, setelah itu kita beri tanda tutup buka kurung, lalu unit, lalu tutup kurung seperti ini. Nah, setelah itu kita klik yang kotak ini, show me, show. Kemudian kita klik yang bagian run. Nah, jika seperti ini, mungkin ini agak terlihat aneh ya, karena dia ada simbol pagar ini. Kita besarin. Kenapa simbol pagar? Karena tabelnya itu kurang besar gitu kan. Nah, akan muncul seperti ini. Contohnya ini harga 180 juta dengan unit 10, maka total harganya itu 1.800.000.000 rupiah. Begitu untuk seterusnya. Kemudian kita akan kembali ke tabel design view lagi. Lalu selanjutnya itu field bonus. Bonusnya itu kita ketikkan bonus, lalu titik 2, if, buka kurung, kemudian buka kurung lagi, unit, tutup kurung, lalu lebih besar sama dengan 15, kemudian titik koma. Ini
tergantung laptop ya, penggunaan laptop. Ada yang menggunakan titik koma dan ada yang menggunakan sama saja. Laptop aku kebetulan menggunakan titik koma, jadi sesuaikan dengan penggunaan laptop masing-masing. Oke, selanjutnya di sini otomatis show-nya ini sudah terchecklist. Selanjutnya kita akan run. Oke, setelah seperti ini, jangan lupa kita harus menambahkan double E, karena itu dia immediate if gitu kan, makanya dia if tapi kita baca aja if. Oke, selanjutnya kita akan klik run di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk bonus itu bisa dilihat di sini untuk bonus. Oke, bisa dilihat di sini ketika pembelian di bawah 15 unitnya, pembelian di bawah 15, maka bonus yang didapat yaitu sepeda gunung. Namun ketika pembelian 15 atau di atas 15 unit, maka bonusnya itu adalah Honda Vario. Kemudian kita kembali ke tabel desain view lagi. Oke, nah di sini kita diminta untuk menambahkan field discount. Oke, di sini discount. Kemudian bisa kita lihat di sini itu ada keterangan yang mengenai diskon ini. Bisa dilihat di dalam modul. Di sini kita akan menggunakan rumus if majemuk ya. Jadi di dalam modul ini ketika dia melakukan pembelian di atas 2,5 miliar, maka diskon yang didapatkan adalah 20%. Kemudian jika dia melakukan pembelian di atas 2 miliar, maka diskon sebesar 15%. Begitu juga untuk pembelian di atas 1,5 miliar, maka diskon yang didapatkan yaitu adalah 10%. Untuk pembelian di atas 1 miliar, maka diskon yaitu 5%. Jadi untuk yang terakhir yaitu jika pembelian di bawah dari 1 miliar, maka diskon yang didapatkan adalah 0. Gitu. Jadi sebenarnya rumusnya ini agak ribet, tetapi bisa diperhatikan dengan seksama. Pertama kita tulis dulu discount, lalu kita tuliskan di sini if, lalu di sini kita buat buka kurung. Beri di sini tutup kurungnya itu sebanyak 4 kali, lalu kita kalikan dengan Oke, di sini untuk diskon itu rumusnya seperti ini ya, udah aku tuliskan, yaitu double E, kemudian itu buka kurung total harga, lalu kita masukkan nominalnya dan desimalnya, bentuk desimalnya gitu, lalu serta diskon yang akan didapatkan jika pembeliannya dilakukan. Oke, sudah untuk yang terakhir. Tapi yang terakhir ini aku memasukkan juga angka 0 karena agar lebih mudah aja. Jadi kita masukkan di situ diskonnya 2 sekaligus. Oke, setelah seperti ini bisa kita klik run. Jadi jika pembelian di bawah 1 miliar maka diskonnya 0. Begitu juga sebaliknya jika pembelian di atas 1 miliar maka nanti diskonnya akan sesuai dengan ketentuan dan nantinya akan jadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan kembali ke design view. Di sini kita akan tulis yang terakhir mengenai itu harga bersih. Ya, harga bersih seperti ini rumusnya. Harga bersih. Kemudian di sini itu bisa kita tuliskan rumusnya itu buka kurung, lalu kita tuliskan total harga, kemudian tutup kurung, lalu kita kurangkan. Jadi harga bersih ini rumusnya itu total harga dikurang dengan discount, gitu kan? Total harga lalu tutup kurung dikurang buka kurung lagi, terus kita tuliskan discount seperti ini lalu tutup kurung. Nah, setelah seperti ini kita akan checklist yang bagian show ini, lalu kita run lagi. Oke, di sini bisa kita rapikan dulu agar kelihatan dengan jelas. Nah, harga bersihnya itu seperti yang bisa dilihat itu ini ya. Jadi kan tadi kan harga bersih rumusnya itu total harga dikurang dengan diskon kan.
Nah, maka berarti ini contohnya 375 juta dikurangi diskonnya 0, maka harga bersihnya tetap 375 juta karena ia tidak mendapatkan diskon. Oke, seperti ini kita akan save datanya ini ya, seperti biasa itu klik file, kemudian di sini ada bacaan save as, klik file, lalu di sini ada bacaan save as, kemudian ada save object as, lalu kita klik yang bagian save as seperti ini, lalu kita tuliskan di sini query kendaraan. Kita save sebagai query kendaraan 1, kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita di sini diminta untuk membuat field baru, tapi sebelumnya ini tuh kita hide dulu. Jadi setelah kita hide ini semua, kita membuat tabel baru, yaitu caranya dengan klik create di sini. Lalu nanti di sini dia akan muncul tabel seperti ini. Kita klik yang tabel. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita kembali ke design view. Nah, untuk tabelnya kita save menjadi ini, namanya rental. Jadi kita klik OK. Nah, ntar dia akan seperti ini. Di sini kita tuliskan kode. Kemudian tempat yang kedua itu yaitu kita tuliskan judul film. Nah, untuk data type-nya itu kita ubah dua-duanya menjadi short text seperti ini. Nah, untuk di kode kita ubah di bagian field property, di sini tuh ada input mas. Jadi kita ubah di sini untuk mempermudah kita dalam mengisi data di datasheet view, gitu kan? Jadi kan di dalam modul Bapak dijelaskan di sini kita harus menginput data ada berupa angka dan berupa huruf. Jadi agar kita menginputnya hanya tinggal mengetik saja, tidak perlu menuliskan ada tanda hubungnya, maka kita harus menuliskan formulanya dulu di field property. Yaitu formulanya itu di sini kita buat di bagian input match-nya itu 99, lalu tanda hubung, lalu di sini kita buat L, tanda hubung lagi, lalu 999, kemudian di sini kita buat tanda hubung lagi, lalu di sini L. Untuk 99 di sini berarti itu dia mengatakan ada 2 karakter angka, kemudian untuk 1 L di sini mengatakan ada 1 karakter huruf. Lalu di sini ada 3 karakter angka, mengatakan di data itu ada 3 angka berarti. Dan untuk yang terakhir di situ sama seperti yang tadi juga aku bilang, ada karakter huruf, 1 karakter huruf yang terdapat pada data. Selanjutnya kita akan kembali ke bagian data sheet view. Di sini nanti kita akan dimunculkan warna ini. Do you want table now? Klik yes. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita kan tadi udah menuliskan input match di bagian field property. Jika kita masih ragu apa gunanya itu, kita bisa menuliskannya itu. Misalnya kan di data Bapak diberikan itu huruf, ada angka, kemudian ada huruf. Nih aku tulis huruf. Nah, maka dia akan tidak akan mau tertulis gitu kan, karena format yang udah tadi kita input itu angka. Jadi contohnya akan aku input data yang diberikan Bapak yaitu 10A 001 D. Nah, jadi kita hanya perlu menuliskan angka dan hurufnya saja, kita tidak perlu lagi menuliskan tanda hubung. Kemudian untuk yang selanjutnya akan aku tuliskan. Oke, setelah sudah kita tuliskan seperti ini, maka kita selanjutnya akan membuat tabel query design-nya. Caranya itu create, lalu di sini tuh ada bacaan query design, kita klik yang query design. Oke, lalu kita pilih yang rental di sini. Nah, lalu kita add, lalu kita klik switch. Nah, di sini kan udah aku jelasin gimana caranya kita memasukkan ke dalam jendelanya ini kan. Bisa diklik 2 kali gitu. Pertama di sini kita masukkan yang kode, lalu untuk di sini itu drag ke bawah bagian judul film. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengikuti ketentuan dari Bapak. Kolom yang ketiga itu kita tuliskan di sini itu jenis film. Jadi jenis film ini untuk melihat ini tuh jenis film DVD or jenis film VCD. Jadi misalnya nanti di bagian data sheet kita dapat mengetahui di dalam kode itu ada terdapat simbol D dan simbol V. Itu menandakan DVD dan
VCD. Jadi ini kita akan menuliskan formulanya terlebih dahulu. Rumusnya itu sama, if seperti ini, buka kurung. Oke, setelah ini kita jangan lupa mencetuskan kotak yang ada pada tombol show it. Oke, selanjutnya itu kita di sini akan menuliskan di bagian kategori film. Kita akan tuliskan semuanya saja biar dia langsung kita lihat sekaligus seperti itu. Oke, untuk kategori film. Untuk selanjutnya itu mengenai tahun beli. Rumusnya itu sama, kita gunakan if, lalu kita di sini tuliskan kurung. Oke, setelah tahun beli, kategori film, jenis film udah kita buat, kemudian di sini kita klik run. Oke, akan muncul tabelnya itu seperti ini. Oke, untuk kode ini maksudnya itu adalah kodenya di sini kan 10. Nah, berarti tahun belinya itu tahun 2010. Oke, lalu untuk jenis film kita lihat di karakter terakhir yaitu D, maka berarti itu adalah DVD. Jika V dia maka VCD. Selanjutnya untuk kode yang A, D, A, C ini yaitu kategori action, drama, kartun, atau juga bisa komedi. Jadi begitulah tabel query define pada tabel yang bagian sentral. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan satu field lagi. Jadi kita kembali ke tabel design view. Nah, di sini kita diminta menambahkan harga sewa. Jadi di sini ada ketentuan, jika kodenya itu V maka harga sewanya itu 1000. Dan jika kodenya itu D, maka harga sewanya itu 2000. Jadi bisa diketikkan itu di sini, if, kemudian buka kurung. Oke, setelah selesai seperti ini, maka kita klik run. Nah, di sini akan muncul harga sewanya. Nah, untuk seperti yang tadi aku bilang, untuk kode D, maka harga sewanya itu 2000. Untuk kode C maka harga sewanya itu 1000. Oke, jadi sudah selesai mengenai tugas modul 4 ini, dari membuat memfilter data, lalu membuat kode-kodenya, lalu menentukan tadi ada kita membahas mengenai diskon, lalu mengenai bonus, lalu tadi di sini kita mengerjakan mengenai kode yang mempermudah kita dalam mengenali jenis film, kemudian kategorinya, lalu tahun beli serta harga sewa. Oke, mungkin itu saja video yang dapat aku sampaikan mengenai mengolah query pada Microsoft Access. Semoga penjelasan yang aku berikan dapat dimengerti dan dapat mempermudah tugas-tugas para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan serta dalam menginput data. Sampai jumpa lagi, bye-bye.